Hai, kembali lagi dengan Diana di video Starting Small Business for Millennial Part 2. Nah, apabila sudah mendapatkan ide bisnis apa yang ingin dijalankan, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pemasaran, keuangan, dan juga SDM. Tapi sebelum itu, Diana mau tampilin nih video wawancara wirausaha di Desa Mengwi. Let's go to the video. Memakan harga. Berarti untuk ide bisnisnya kenapa mau jual kebaya tuh ide bisnisnya dari mana Tante? Dari sendiri memang Passionnya Ibu emang di senang Tiang. Dari kuliah dulu dah sering di kampus bawa barang-barang dagangan. Tiang kan dari Kelungkung. Iya, di Kelungkung semua pengrajin ndak songket di sana. Dulu di rumah Ratu Niang yang punya perusahaan songket sama ndak buat langsung dah mebed apanya Tiang juga bisa sendiri tuh. bisa Ya kan? bisa. Terus campuran warna-warna juga tahu, terus motif-motif apa gitu loh. Bisa Tiang. Itu udah senang. Topik pertama mengenai marketing. Produk adalah salah satu hal penting untuk memulai bisnis kita. Karena sehebat apapun promosinya, kalau produknya kurang baik, akhirnya akan menjadi pisau bermata dua bagi kita sendiri. Sebaiknya produk itu harus ada pembeda atau diferensiasinya. Bisa dari produk, kualitas, layanan, harga, maupun keunikan lainnya. Kita kasih alasan kuat untuk konsumen agar mau membeli produk kita. Yang paling penting, produk harus bisa memberikan solusi bagi masalah konsumen. Pada bagian marketing, harus menganalisa keadaan intern dan ekstern bisnis. Keadaan intern meliputi gambaran terakhir serta analisis jumlah yang diperoleh. Keadaan ekstern yang perlu diperhatikan adalah keadaan makro, contohnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Analisis intern dan ekstern tersebut dilengkapi lagi dengan analisis suatu strength, weakness, opportunity, and threat dari bisnis yang dibuat. dari target pemasarannya, Bu, pemasarannya ke apakah kayak jatuhnya seperti catering atau orang punya acara apa gitu baru beli atau dijajahkan juga di pasar gitu. Iya, dijajakan juga di pasar, juga dijual di pasar. Juga ada pesan-pesan hari raya, ada perluan perkawinan, ada upacara apa ada boleh ngaben, ada pesan-pesan. Target marketnya siapa aja atau siapa yang menjadi pembeli di bisnis ibu ini? Banyak dari luar gini juga ada. Dari luar Bali ada? Iya. Berarti nggak dari sekarang Bumi aja? Udah ada waktu ini orang ketua taekwondo dari Jakarta juga kesini. Berarti cukup terkenal berarti punya ibu. Nah mungkin dari teman Dari teman gitu ya. Terus Saat ingin memulai bisnis, kita harus tahu siapa pembeli potensial dari bisnis kita. Untuk menentukannya, kita akan membahas topik ini dengan cara menentukan segmenting, targeting, dan positioning konsumen untuk bisnis. Dengan populasi pelanggan yang semakin banyak dan memiliki kebutuhan serta keinginan yang berbeda-beda, maka hal ini sangat dibutuhkan. Target market sangat penting loh dalam memulai bisnis. Banyak UMKM apabila ditanya mengenai target market, pasti jawabannya adalah ke semua orang. Di setiap bisnis, pasti memiliki target market tersendiri. Diana punya tips nih buat kamu yang ingin menentukan target konsumen. Kamu bisa research data, statistik peminat produk atau jasa yang ingin kamu buatkan bisnis di internet, dan juga riset usia, daya beli, dan tipe pembeli yang mau dan mampu membeli produkmu. Selanjutnya, Pesaing bisnis ibu tuh seperti apa, Bu? Ya biasa-biasa aja, orang saya aja di sini jualan sate. Cuma ibu aja sendiri iya. jual sate di sini? Keluarganya semuanya di sini jual ado. Nah tapi orang lain orang agak jauh, Banjarnya lain. Gitu. Oh, berarti di Banjar ini cuma ibu aja yang Iya. berdagang seperti ini. selanjutnya adalah positioning. Simpelnya kamu ingin dikenal sebagai bisnis yang bagaimana?
Contoh, kamu menjual ayam goreng, kamu ingin dikenal sebagai brand ayam goreng yang gurih, yang dagingnya empuk. Tapi kebanyakan dari bisnis akan menjawab yang enak. Tapi yang enak kan bukan cuma mereka ya. Jadi positioning ini penting diterapkan pada saat ingin memulai bisnis. Unique selling point. Banyak bisnis yang tidak bisa menjelaskan apa keunikan dari bisnisnya dibandingkan kompetitornya. Rata-rata jawabannya yang general aja. Jadi, saat memulai bisnis, kita harus menentukan keunikan produk atau jasa dibandingkan pesaing. Diana punya tips nih buat unique selling point. Kamu bisa beli produk-produk kompetitor dan analisa kelebihan atau kekurangannya. Tujuan perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnis adalah untuk memenangkan persaingan. Maka langkah selanjutnya pada bagian marketing adalah mencari informasi tentang pesaing. Bagaimana menganalisis pesaing sehingga dapat merebut segmen pasar yang ada, dan bagaimana perusahaan mampu melakukan terobosan-terobosan baru dalam rangka mengungguli pesaingnya. Nah, salah satu strategi digital marketing adalah membuat konten yang menarik. Diana punya tips nih buat marketing bisnis kamu, yaitu yang pertama, agar tampilan desain logo maupun sosial media kamu menarik, kamu bisa menggunakan aplikasi Canva. Pakai aplikasi ini, dijamin feed online shop kamu nambah kece. Contoh ini adalah foto yang diterima dari reseller. Jika semua supplier melakukan hal yang sama, customer akan mudah membandingkan produk ini dengan produk sebelah. Nah, ketika sudah difoto ulang, yang tadinya harganya 20.000, setelah melihat pemakaiannya bagus, customer akan rela membayar lebih tinggi dari harga tersebut. Coba deh cari hashtag produk fotografi di sosmed kamu. Akan banyak ide foto produk yang bahkan bisa terlihat elegan dengan hanya pakai HP. Yang kedua, upload pakai lagu viral. Ketika kamu mereview produk kamu, bisa memakai lagu viral agar konsumen betah menonton review tersebut. Yang ketiga, ketika bisnis sudah memberikan keuntungan yang lumayan, bisa coba hire influencer agar lebih banyak yang tahu bisnis kamu. Topik selanjutnya adalah perencanaan biaya atau finance. Nah, pada bagian finance, hal yang paling penting agar bisnis bisa sustainable atau berkelanjutan adalah price. Ada beberapa hal yang harus kamu perhitungkan ke harga produk, seperti biaya produksi, biaya packaging, biaya kirim supplier ke kita, budget iklan, budget endorse influencer, bikin foto atau video, bayar modal, fotografer dan editor, dan biaya operasional. Diana juga mau kasih tahu nih, tips menentukan harga produk berdasarkan psikologi harga. Secara psikologi, harga yang digit keduanya angka 2 dan 4, kalau dilihat oleh customer, persepsinya sama saja, seperti contohnya angka 42.000 dan 44.000. Dari customer masih dianggap angkanya 40 ribuan. Begitu juga dengan yang digit keduanya angka 7 dan angka 9. Contohnya beli baju harga 67.000 dengan baju lain harga 69.000, dalam persepsi customer masih mirip angkanya. Jadi kita sebagai penjual lumayan kan dapat selisih harga 2.000. Next, biasanya bisnis baru akan memberikan diskon pada konsumennya. Diskon ini digunakan agar dapat menarik konsumen. Tapi bagaimana cara penulisan diskon yang baik agar konsumen tertarik? Diana kasih ilustrasinya ya. Menurut kamu yang lebih tepat yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang benar yang kanan ya. Kenapa? Intinya selalu gunakan angka yang lebih besar. Kalau persennya lebih besar, bisa pakai persennya. Tapi kalau rupiahnya lebih besar, bisa pakai rupiah. Nah, itu semua tips memulai bisnis untuk kamu, anak-anak muda Indonesia. Kamu tahu nggak? Saat ini statistik menunjukkan bahwa 3,10% dari total jumlah penduduk Indonesia yang saat ini menjalani bisnis. Aku harap generasi muda seperti kita bisa berkontribusi pada ekonomi Indonesia.
Apabila kewirausahaan kuat, maka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil, di mana adanya kesenjangan ekonomi akan terus tergerus. Apabila kesenjangan ekonomi menurun, itu akan semakin memperkuat kita dalam bingkai NKRI. Sekian video dari Diana. Semoga penjelasan Diana bermanfaat ya bagi kamu. Jangan lupa like dan komen ya. See you!